Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Gimana kabarnya? Baik saja. Alhamdulillah ya. Untuk pagi ini kita sharing tentang pertemuan 11 jenis tulisan. Jenis tulisan itu, jadi sebelum kita mengarang itu kita harus paham dulu apa karangan atau jenis-jenisnya. Jadi dalam suatu kalimat atau alinea yang nanti berupa suatu paragraf ya atau berupa karangan, kita harus tahu bahwa jenis tulisan apa yang akan kita susun dalam sebuah karangan. Oke, di sini ada beberapa contohnya. Sebelum itu kita harus tahu dulu bahwa karangan itu bisa bersifat ilmiah, non ilmiah, semi ilmiah, ilmiah populer ya. Karena kita juga harus tahu ya karangan kita atau tulisan kita itu mau dibawa kemana gitu ya, mau sifatnya formal atau non formal ya bisa juga. Nah di sini contohnya di tabel berikut di sini ada sifat karangan yang sifatnya non ilmiah, cirinya tidak terikat oleh aturan bahasa yang baku, contohnya cerita pendek, anekdot, dan puisi. Strukturnya tidak baku, walaupun tetap simetris, non-faktual atau rekaan, subjektif, kemudian biasanya berbentuk narasi, deskripsi, atau berupa campuran. Nah itu yang dinamakan cerita pendek, anekdot, dan puisi. Ya, jadi tidak terikat oleh bahasa baku. Ini dari karangan yang sifatnya non-ilmiah. Oke, yang semi ilmiah, contohnya berita, opini, atau artikel. Ya, artikel dalam surat kabar misalnya kalau kita bikin press release, nah itu sifatnya yang semi ilmiah ya. Menghindari istilah-istilah teknis, menggantikan dengan istilah umum, strukturnya tidak baku walaupun tetap sistematis, pengamatan bersifat faktual, bersifat campuran, objektif dan subjektif, biasanya berbentuk eksposisi atau persuasif, deskripsif atau campuran. Nah, ini biasanya dituangkan ketika kita bikin suatu berita, pendapat atau artikel. Ya kalau suka bikin press release, nah ini biasanya cocok yang semi ilmiah. Kemudian ilmiah itu, nah kalau kita nyusun TA tugas akhir kita, nah ini sifatnya harus ilmiah. Skripsi, disertasi, ya, gitu. Nah ini si sumbernya bersifat faktual, bersifat objektif, menggunakan kaidah bahasa yang baku, terkait oleh aturan yang lazim digunakan dalam ranah penulisan ilmu bidang-bidang ilmu. Penulisan ilmiah bidang-bidang ilmu. Strukturnya bersifat baku, argumentasi, dan campuran. Nah, itu ya. Oke, nah ini jadi ada sekali lagi ditegaskan ada sifat karangan itu ada non ilmiah, ada semi ilmiah, sama ilmiah. Oke, yang AATT sekarang kerjakan adalah sifatnya ilmiah, yaitu tugas akhir, ya mohon dicermati. Nah, di sini ada jenis karangan itu ada bersifat posisi. Karangan eksposisi merupakan wacana yang bertujuan memberikan penjelasan informasi, keterangan, dan pemahaman kepada pembaca atau pendengar tentang suatu hal. Tulisan ini jenisnya biasa menguraikan sebuah proses atau suatu hal yang belum diketahui oleh pembaca dan proses kerja suatu benda. Nah, ini menurut Goris Kera, 1977, halaman 110. Ya. Jadi sifatnya menguraikan sebuah proses atau yang belum diketahui oleh pembaca. Ya, itu yang namanya eksposisi. Terus di sini teks di bawah ini merupakan contoh eksposisi di media massa. Ini ada contohnya, misalkan kilau batu berharga berlian. Nanti ini diuraikan berasal dari atom karbon yang dibentuk
di bawah tekanan sangat tinggi. Nah, ini sifatnya kan eksposisi uraian ya. Ada amestis, sapi, emerald, aquamarine, rabi, ya. Jadi eksposisi sifatnya menguraikan di mana kita memberitahu kepada orang lain atau masyarakat atau halayak umum bahwa berita tersebut belum diekspos. Ya, ekspos ya, ingatnya ke ekspos. Oke, argumentasi. Tulisan ini bertujuan meyakinkan atau mengubah pendapat pembaca atas suatu pendapat, ideologi, doktrin, sikap, atau tingkah laku tertentu. Jadi dalam tulisan yang bersifat ilmiah, jenis karangan ini biasanya digunakan oleh penulis karena sebuah karya ilmiah harus dapat meyakinkan membaca atau topik yang diuraikan penulisnya. Jadi sifatnya atau tujuan meyakinkan pembaca ya, atau mengubah pendapat pembaca atas suatu pendapat, ideologi, doktrin, sikap, atau tingkah laku tertentu ya, namanya juga argumentasi. Contohnya misalkan salah satu kosakata sangat aneh dalam bahasa Indonesia yang banyak digunakan oleh media elektronik terutama televisi adalah terkini. Sejumlah stasiun televisi menggunakan kata itu dengan berbagai variasi kabar terkini, terdepan, terkini, Indonesia terkini, dan lain-lain. Ya, di sini nanti bisa dikasih contohnya. Terus kalau ada yang ketiga itu bersifat persuasif ya, ajakan. Karangan persuasif adalah karangan yang bertujuan meyakinkan pembaca, membuat pembaca percaya atau membujuk pembaca atas apa yang dikemukakan oleh penulis. Yang dikemukakan itu dapat saja berupa fakta, produk, pendapat, hingga ideologi tertentu. Ya, ajakan. Ya. Jadi meyakinkan pembaca atau membuat si pembaca itu percaya akan karangan kita, yaitu bisa berupa fakta, produk, atau pendapat, atau ideologi kita. Jadi bidang yang paling menggunakan jenis karangan ini adalah dunia periklanan. Nah, ini biasanya jenis dalam pemburu berita ya, biasanya jenisnya menggunakan persuasi ajakan. Ya. Ada beberapa kelompok yaitu persuasi politik yang sifatnya pendidikan, advertensi, propaganda. Ya. Contohnya, misalkan, untuk pelindung kulit Anda di tanah suci, persiapkan perawatan khusus kulit. Nah, ini biasanya sifatnya iklan, promo, ya. Narasi. Nah, kalau narasi itu kisahan, biasanya berupa bentuk menceritakan pengalaman suatu pengalaman seorang penulis, ya, misalkan bisa juga orang lain bisa. Narasi atau kisahan adalah karangan yang menceritakan sesuatu baik berdasarkan pengamatan maupun pengamatan secara runtut. Sebuah karangan narasi akan berusaha mengisahkan suatu peristiwa atau kejadian secara kronologis. Ini menurut Goris Kera tahun 1997 halaman 109. Ya. Karangan yang menceritakan sesuatu baik berdasarkan pengamatan maupun pengalaman secara runtut. Ya. Secara runtut itu maksudnya bisa secara beraturan bisa, atau misalkan secara kontinu bisa, gitu ya. Kemudian penulisan narasi yang baik membutuhkan 3 hal, yaitu kalimat pertama dalam paragraf harus menggugah minat pembaca, jadi harus menarik. Kejadian disusun secara kronologis, ada kronologisnya. Kemudian memiliki fokus pada tujuan akhir. Ya. Kemudian di sini harus ada keterangan waktu dan yang berkaitan dengan pekerjaan atau peristiwa. Kata peralihan yang mengungkapkan kaitan pikiran, kaitan waktu, dan kaitan hasil pertentangan. Narasi terdapat ada 2 jenis, yaitu narasi expositoris atau narasi faktual. Narasi sugesti atau narasi purport, ya, yang bertujuan memberikan informasi kepada pembaca agar pengetahuan yang bersangkutan bertambah luas, sedangkan narasi sugesti adalah narasi yang ditujukan memberikan makna kepada pembaca melalui imajinasi. Nah, ini ada contohnya.
suatu narasi sugestif. Dulu musim hujan pertama ketika anakku dan aku pindah kemari. Nah, ini berarti menceritakan pengalaman kita kan si penulis, ya. Silakan dibaca aja. Terus selanjutnya jenis karangannya bersifat deskripsi, berarti lukisan, berarti menggambarkan, ya. Deskripsi merupakan jenis karangan yang menggambarkan bentuk objek pengamatan dari aspek rupa, sifat, rasa, corak dengan keadaan yang sebenarnya. Selain menggambarkan perasaan bahagia, takut, sedih, dan tidak. Tujuan karangan ini adalah membantu pembaca membayangkan apa yang digambarkan tersebut. Ya, misalnya menggambarkan alam, menggambarkan pemandangan, bisa atau objek pariwisata yang ada di kampung kita, di kota kita, misalkan ya. Jadi seorang penulis ini kalau membuat suatu karangan deskriptif itu harus teliti, cermat, dan kreatif memilih kata-kata sehingga pembaca dapat membayangkan objek yang ditulis tersebut. Ya. Ini biasanya ada deskripsi bersifat realistis. Jadi dalam pendekatan ini penulis bertindak sebagai tukang potret yang memotret sebuah objek melalui kamera. Dengan kata lain, penulis harus bersikap objektif, tidak dibuat-buat atau apa adanya. Ya, misalkan mewawancara orang Pontianak, atau orang Tasikmalaya, ya, atau orang Jawa Barat. Berarti itu kan faktanya harus benar. Kemudian pendekatan impresionistis, sesuai dengan namanya, pendekatan impresionis bertujuan menimbulkan kesan dalam diri pembaca sesuai dengan impresi penulis, karena pelukisan bertolak dari sudut pandang penulis. Jadi sifat pendekatan ini subjektif, perhatikan cuplikan. Jadi sifatnya subjektif. Ya. Sepasang buru bangau melayang meniti air, berputar di langit tanpa sekali. Mereka mengapung berjam-jam lamanya, suaranya melengking seperti Tuhan panjang. Air kedua unggas ini telah melayang beratus kilometer mencari genangan air. Telah lama mereka merindukan hamparan lumpur, tempat mereka mencari bangsa, rakyat, ikan, udang, dan serangga lainnya. Jadi ini pendekatan secara impresionis. Jadi bertolak dari sudut pandang penulis, ya, misalkan. Jadi kata-katanya kan bagus tuh, ya. Nah ini udah ya, silahkan bisa dibaca ya. Kemudian yang selanjutnya tentang ringkasan, abstrak, dan sintetis. Ketiga istilah di bawah ini intinya merujuk pada pekerjaan yang sama, yaitu meringkas, namun masing-masing memiliki perbedaan yang harus dipahami agar tidak menimbulkan salah paham. Ringkasan, abstrak, sintesis, beda ya. Nanti tugas akhirnya Anda harus membuat suatu abstrak ya dalam bahasa Inggris, bahasa Indonesia dulu, nanti diinggriskan. Oke. Nah, ini perbedaannya. Ringkasan menyajikan kembali sebuah tulisan yang panjang ke dalam bentuk yang pendek disebut meringkas. Jadi meringkas dari bentuk pendek ke bentuk dari bentuk panjang ke bentuk pendek. Ya. Di antaranya ringkasan atas novel, ringkasan buku laporan, atau bab sebuah buku. Ya, yang dimaksud biasanya di sini berupa ilustrasi atau contoh, misalkan ya. Bisa abstrak adalah karangan ringkasan berupa rangkuman. Istilah ini lazimnya digunakan dalam penulisan ilmiah. Oleh karena itu, abstrak terikat dengan aturan penulisan, ya. Ada latar belakang, tujuan penelitian, metode, sama kesimpulan. Ya, kalau abstrak itu bersifat ilmiah ya. Ini poin-poinnya. Kemudian biasanya dibatasi 175, 200, 250 kata. Ya, ini contohnya. Kemudian sintesis, kalau sintesis berbeda dengan ringkasan dan abstrak yang merupakan ringkasan atau sumber saja. Sintesis dibuat atas beberapa sumber. Pada dasar sintesis adalah merangkum intisari bacaan yang berasal dari beberapa sumber. Kegiatan ini harus memperhatikan data publikasi atau sumber-sumber yang digunakan.
Dalam tulisan laras ilmiah, data publikasi atau sumber-sumber tadi kemudian dimasukkan dalam daftar pustaka. Nanti ya. Nah, di sini ada pendidikan anti korupsi. Korupsi ini gambaran aja ya. Anda tahulah. Korupsi itu sesuatu yang tidak baik, melanggar aturan. Ya, orang yang melakukan itu disebut koruptor. Korup itu sendiri artinya musuh, menerima suap atau sombong, memakai kekuasaan untuk kepentingan sendiri. Janganlah ya kita. Ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003. Ya. Biasanya dihubungkan dengan plagiat. Plagiat itu penulis menggunakan karya orang lain tanpa menyatakan berhutang budi dengan cara yang benar. Ya, makanya kita kan kalau menyadur atau mengutip suatu karangan atau alinea ya di TA Anda nanti kan harus mencantumkan di daftar pustakanya namanya siapa, kak bukunya apa, nah berarti harus nanti dicantumkan di daftar pustakanya ya itu makanya kita nanti yang tidak dikatakan kajian ya. Faktor penyebab korupsi biasanya faktor politik, kekuasaan, penyuapan ya jangan sampai lah. Faktor hukum biasanya ini undang-undang misalkan di negara kita atau di daerah kita itu lemah. Jadi istilahnya mereka hukum itu istilahnya kalau misalkan orang yang berduit ya oke, kalau enggak nah itu harusnya kan hukum itu tidak pandang bulu ya. Biasanya faktor ekonomi. Penyebabnya korupsi dijelaskan dari berbagai gaji, misalnya gaji tidak mencukupi, misalkan keluarga, anak istri, atau hidup yang royal, reti, bisa jadi. Ya. Kemudian dampak ekonomi juga bisa, misalkan sekarang dalam masa pandemi di sini, kadang-kadang kan banyak yang dirumahkan, kemudian ada yang di PHK. Nah, kadang-kadang kan ya, kalau mereka yang tidak kuat imannya, ya mereka silah sana sini, misalkan ya, tapi jangan terjadi. Mau dibilang ini dari kemudian dampak sosial kemiskinan masyarakat biasanya berdampak ya karena ekonomi, kemudian barang jasa juga mahal. Ini ya, nanti dampaknya sangat luas sekali ya. Terus adanya angka kriminalitas juga. Nah, di sini nilai-nilai anti korupsi akan dibahas meliputi kejujuran, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, pertanggungjawaban, kerja keras, dan kesederhanaan. Ya itu kalau misalkan kalau tidak mau korupsi, ya itu balik lagi back to ourselves, tergantung dari kita. Ada rasa kejujuran nggak, kepedulian, kemandirian, kedisiplinan, bertanggung jawab, kerja keras, kesederhanaan, keberanian, dan keadilan. Nah itu nilai-nilai yang harus kita prinsipkan. Apalagi di sini Kang Akang kata-kata kan udah pada kerja ya. Tolong terapkan ketika ada masuk ke dunia kerja itu sekecil apapun. Ya. Oke, di sini silahkan bisa dibaca. Bisa ya? Oke. Berani bertindak, misalkan, oh kalau ini curang ya udah bilang katakan aja curang. Ini harus adil, misalkan. Ya, terus jangan boros, jangan sifatnya royal. Belilah barang sesuai kebutuhan. Ya, apalagi di masa sekarang ini. Ya, mudah-mudahan ekonomi kita terus membaik, mudah-mudahan masa pandemi ini terus berlangsung baik dan kita akan normal lagi karena ini akan berdampak pada ekonomi kita. Silakan nanti kalau ada yang mau tanyakan bisa di kolom chat YouTube-nya atau misalkan di WA ke nomor itu. Silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.